jet tempur, pangkalan-pangkalan Amerika yang sudah ada di Eropa dan di Timur Tengah. Ya. Jadi mereka udah standby di sana, ya tinggal nunggu perintah Trump. Jadi Mossad ya mungkin menghidupkan sel-sel tidurnya, ya memang sudah ada di Iran untuk membuat rusuh distribusi utama minyak melalui kapal tanker. Dan distribusi minyak dari Hormuz itu 20% dari total distribusi di dunia ya. Halo Sobat iNews, News Recap spesial kembali hadir. Kali ini bersama saya Rizky Hasan dan Anton Soehartono. Baik, dan kali ini kita akan membahas skupnya lebih mengerucut lagi. Kalau sebelumnya kita membahas bagaimana aksi-aksi Amerika ya ke Timur Tengah, ke Greenland gitu ya, ke China juga, ke Venezuela. Nah kali ini kita akan lebih mengerucut lagi bagaimana aksi-aksi Amerika yang sudah mulai memanas dengan Iran gitu ya. Nah sudah bersama saya Mas Anton ini spesialis adalah jurnalis senior di inews.id yang mengulas informasi-informasi berita-berita internasional begitu ya Mas Anton. Baik Mas, sekarang ini situasinya gimana nih Amerika dan Iran? Kabarnya kapal perang itu sudah mulai mengarah ke Teluk ya? Ya, benar. Bahkan bukan mengarah lagi, tapi memang sudah sampai. Sudah sampai. USS Abraham Lincoln, gugus tempurnya, kapal induk, puluhan bahkan ratusan jet tempur, kemudian kapal-kapal perang pengiringnya, kemudian biasanya juga ada kapal selam di bawahnya, ya, dan dukungan dari kapal-kapal perang juga dan jet tempur, pangkalan-pangkalan Amerika yang sudah ada di Eropa dan di Timur Tengah. Ya. Jadi mereka udah standby di sana, ya tinggal nunggu perintah Trump. Serang-serang gitu. Tapi memang saya melihat tone-nya agak berbeda ya. Kemarin Trump bilang Iran ngajak negosiasi gitu, dan ini nada-nadanya Trump keep lagi, karena sebenarnya serangan ini kan harusnya sudah dieksekusi 2 minggu yang lalu gitu ya. Awal atau pertengahan Januari, tapi tiba-tiba di-keep oleh Trump ya. Banyak sumber-sumber yang mengatakan bahwa Israel belum siap ya, karena mau nggak mau Iran akan ngebalas Israel ya. Balasannya akan ke Israel atau ke pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah. Nah, akhirnya Trump ketika itu membatalkan serangan ketika itu. Ini yang pembatalan serangan Trump yang beberapa minggu lalu yang kabarnya beberapa jam saja kemudian dibatalkan itu ya? Yang beberapa minggu lalu? Iya, ada informasi seperti itu. Nah, sekarang di awal-awal minggu ini kan tensinya lumayan panas tuh di awal-awal minggu begitu ya. Bahkan kapal perang atau gugus tempur tadi kabarnya dari Guam gitu ya, dikirim ke Teluk ya. Betul. Nah, yang menarik adalah kenapa sih Amerika itu sampai sebegitunya ke Iran gitu, sampai melakukan sebuah tontonan parade militer gitu ya? Kenapa gitu? Apakah persoalan minyak atau persoalan apa? Iya, kalau kita simak ya, ini kan kalau terjadi ini kan serangan kedua Amerika ke Iran ya, dalam setahun terakhir. Dulu yang pertama Juni 2025. Itu Juni 2025. Nuklir ya kan, isunya nuklir ya. Ya walaupun ketika itu spekulasi yang muncul adalah sebenarnya Amerika nggak mau menyerang Iran, tapi karena atas permintaan Israel, karena setelah 10 hari Israel menyerang Iran ketika itu gagal menghancurkan 3 fasilitas nuklir utamanya, akhirnya Israel minta bantuan Amerika, kemudian dikirim kapal pengebom itu yang membawa bom khusus untuk bisa menghancurkan fasilitas nuklir di bawah tanah itu yang sangat-sangat kokoh ya. Nah sekarang demonstrasi anti pemerintah yang berlangsung sejak 28 ya Desember, kemudian berubah menjadi kericuhan. Ribuan orang meninggal, dan itu secara jumlah sudah dikonfirmasi oleh pejabat ya, oleh pejabat Iran, memang ribuan demonstran meninggal ya. Ini yang kita bisa lihat videonya di media sosial, ada beberapa orang yang menggunakan senjata api gitu ya. Di demonstrasi itu ya. Iya. Dan ya itu dibantah ya sama pejabat Iran bahwa itu sebenarnya bukan demonstran murni ya. Orang-orang yang memegang senjata itu adalah perusuh ya. Dan memang Iran pernah mengangkat juga tentang perusuh-perusuh bersenjata ini ketika perang 2025 ya, ketika perang dengan Israel. Jadi Mossad ya mungkin menghidupkan sel-sel tidurnya ya, memang sudah ada di Iran untuk
membuat rusuh. Jadi serangan luar dalam gitu ya. Jadi di luar diserang secara menggunakan senjata dengan bom, di dalam ya mereka menghidupkan agen-agennya untuk membuat rusuh. Jadi benar-benar kacau situasi di dalam Iran, dan sepertinya itu juga terjadi ya tahun ini, disebutkan. Jadi bahkan mereka demonstran itu menembaki pasukan keamanan ya, menembaki bahkan sama perusuh juga ditembaki ya, dengan tujuan untuk membuat chaos. Itu pernyataan dari pejabat militeran seperti itu. Jadi confirm ya, berarti tadi disebutkan Mas Anton adalah sel-sel tidur dari Mossad yang memang sudah ditanam lama di Iran, kemudian mencari momentum ketika ada sebuah kerusuhan, disitulah mereka mulai bekerja gitu ya. Oke, menarik. Nah kemudian berarti ini bukan soal minyak dong ya, antara Amerika dan Iran ini. Karena kalau bicara minyak, Amerika sebenarnya sudah mandiri dengan minyaknya gitu ya. Sudah mandiri, dan kalaupun toh butuh minyak, Amerika bisa minta ke negara tetangga yang kemarin baru diinvasi, Venezuela ataupun Kanada gitu. Iya betul. Ya memang agak jauh ya kalau kita melihat ada motif energi di balik aksi militer Amerika ke Iran gitu. Jadi sebenarnya kan kalau ditarik lama kan akarnya sudah panjang sekali ya konflik ini ya, sejak revolusi tahun 79 itu gitu. Sebelum tahun 79 hubungan Amerika dengan Iran sangat harmonis sekali ya. Dulu kita tahu bahwa Iran dipegang oleh rezimnya Pahlavi gitu yang sangat dekat dengan Amerika. Setelah revolusi Islam tahun 79 itu semuanya berubah. Amerika adalah lawan gitu kan, adalah musuh ya. Ya sejak itu ya embargo sanksi-sanksi terus berdatangan ke Iran yang sampai saat ini benar-benar memukul perekonomian Iran. Ya termasuk yang memicu demonstrasi saat ini kan adalah anjloknya nilai mata uang rial Iran itu ya. Gitu. Jadi itu yang membuat sebenarnya awalnya demonstrasinya damai ya. Ada aksi mogok di pasar besar Teheran itu, pedagang-pedagang nutup tokonya semuanya, turun ke jalan ya. Tapi kemudian tiba-tiba menjalar dengan begitu cepat ke banyak kota di Iran dan disertai dengan kerusuhan. Oke, nah artinya kalau bukan soal minyak, ini ada sebuah pembelaan Amerika kepada bisa dibilang saudara kandung gitu ya, Israel gitu. Ada hubungan apa mereka ini antara Amerika dan Israel itu sampai harus membela Israel sebegitunya gitu? Jelas bahwa Iran itu adalah musuh bebuyutannya Israel dari dulu gitu ya. Dan Israel tentu saja tidak suka kalau Iran ini diberi napas gitu ya istilahnya untuk mengembangkan semua sektornya, baik itu apalagi kemampuan militernya ya, ekonomi dan sebagainya. Jadi Israel ini pengen Iran itu benar-benar terkungkung ya, benar-benar terikat ya, benar-benar menderita gitu ya dengan segala bentuk sanksi yang dijatuhkan gitu. Jangan membuat Iran ini bisa berkembang gitu. Itu yang diinginkan Israel. Jadi ya seperti tahun lalu ya, menggunakan isu nuklir, oke sudah nuklir gitu ya. Dan sampai sekarang juga belum ada inspeksi ya. Setelah serangan itu Iran pasti nggak akan mau mengungkap hasil inspeksinya apa ya, dan pihak luar juga nggak bisa masuk ya. Bener nggak itu hancur tiga-tiganya gitu ya. Sempat diisukan juga ada reaktor yang bocor waktu itu kan, kemudian dibantah oleh IAEA gitu ya. Dan Iran juga ngebantah itu gitu. Kemudian bagaimana sikap negara-negara Teluk? Ya yang jelas sebelum rencana serangan yang pertama itu negara-negara Arab kompak ya, meminta Trump ya untuk tidak menyerang gitu ya, tidak menyerang Iran. Itu jelas. Bahkan Pangeran MBS nelpon Trump ya. Kemudian disertai dengan pernyataan juga oleh Kementerian Luar Negeri bahwa Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayahnya untuk digunakan menyerang Iran. Uni Emirat Arab juga sama demikian. Gitu ya. UEA yang memang negara Teluk yang dekat gitu ya dengan Israel juga melarang gitu ya. Qatar juga sama demikian. Dan sepertinya ketika perang ini benar-benar terjadi, respon Iran itu akan berbeda dengan perang tahun 2025. Iran mungkin akan sangat brutal sekali dalam perang ini. Lagi serangannya. Betul, lebih bisa jadi gitu ya. Dan ketika itu kan Qatar diserang, mengincar pangkalan udaranya Amerika gitu ya. Mungkin bisa jadi next apa? Kemarin ada pejabat Iran yang bilang di Suriah
pangkalan Amerika di Suriah akan jadi target, di Irak akan jadi target. Tapi kemarin Trump sudah mengosongkan pangkalan militer yang di Irak gitu ya. Bisa jadi ini akan eskalasi akan lebih besar dan para pemimpin Arab sadar banget gitu ya bahwa ini akan berbeda. Ketika perang ini terjadi akan lebih berbeda dibandingkan dengan perang sebelumnya. Daya rusaknya lebih besar lagi. Betul, ya. Oke, apalagi di Timur Tengah, di negara-negara Teluk ini sedang pembangunan yang sedang luar biasa ya. Betul. Tentu pembangunannya tidak ingin diganggu atau terganggu dengan serangan-serangan ini, kalaupun terjadi. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah, kalaupun serangan ini terjadi, dampaknya untuk Indonesia itu apa? Ya, yang jelas minyak, harga minyak ya? Minyak itu udah pasti dan cukup satu minyak aja udah merusak sebenarnya gitu ya, membuat harga melambung tinggi dan kita tahu bagaimana keluarga minyak naik itu dampaknya akan seperti apa gitu ya. Belum lagi kita punya banyak sekali warga negara yang tinggal di Timur Tengah gitu ya. Saya kira ini juga akan berdampak sana, kemudian haji, umroh dan sebagainya. Ya, minyak itu sangat berpengaruh sampai ke meja makan kita ya. Betul. Ya kan? Betul. Dan kalau kita lihat memang Iran ini menguasai selat Hormuz, di mana itu adalah salah satu jalur transportasi minyak ya. Betul. Dan ya kalau jalur itu kemudian ditutup, wah, betul sekali. Lumayan. Efeknya luar biasa. Ya? Efeknya luar biasa. Meskipun sebenarnya distribusi minyak selain menggunakan distribusi kapal, itu kan sudah ada jalur pipa. Iya. Itu ya, tapi itu kan lokal sifatnya ya. Jadi tidak mencakup seluruh dunia, tetap distribusi utama minyak melalui kapal tanker. Dan distribusi minyak dari Hormuz itu 20% dari total distribusi di dunia ya. Dan yang menarik ini statement dari kedua pimpinan negara ya, baik Trump maupun Khamenei ya di Iran. Itu statement-statementnya cukup tajam gitu ya. Betul. Bagaimana kemudian Trump merespon apa yang terjadi di Iran gitu. Dan gaya-gayanya mungkin memang kalau kita melihat statement-statementnya sudah tajam, sudah siap perang gitu. Ini gaya-gaya memang kalau Mas Anton melihatnya, ini gaya-gaya memang yang sudah nggak ada ruang diskusi atau memang diskusi yang akan dilakukan ini hanya kamuflase? Yang jelas kita harus kenal dulu Trump siapa gitu ya. Oke, kenal. Dia mengatakan itu dia suka sekali mengkritik atau sering sekali mengkritik orang-orang yang berseberangan dengan dia tuh dengan keras gitu ya. Ya nggak cuma dari Iran gitu ya. Tetangganya juga ya, Kanada ya gitu ya. Kemudian ya bahkan disebut bodoh gitu kan di forum ekonomi dunia itu kan, menyebutkan ada bodoh gitu. Saya kira itu retorika ya, bagian dari retorika Trump yang kita tidak bisa menerjemahkannya ketika dia marah serang gitu ya. Sepertinya nggak seperti itu gitu ya. Kemarin juga ketika yang pertama media-media Amerika menyebutkan bahwa Trump benar-benar ngajak diskusi para penasihatnya untuk memutuskan apakah jadi atau menjadi menyerang atau tidak gitu ya. Jadi dia, saya kira Trump lebih berpikir dalam gitu ya. Dia lebih melihat apa dampaknya gitu ya. Karena Amerika itu jauh gitu ya. Mungkin secara fisik tidak begitu terasa, tapi di Timur Tengah ya, karena Trump Amerika itu selalu mengatakan kan bahwa Iran ini atau konflik dengan ini jangan sampai mengganggu sekutu-sekutunya di sana gitu. Karena dampaknya akan luar biasa. Gitu. Jadi saya kira ini maksudnya sekutu-sekutu dari betul, Arab Saudi kan sekutunya Amerika juga, Qatar juga Amerika. Apalagi Arab Saudi, Amerika habis diguyur 10.000 triliun lebih gitu ya investasi oleh Pangeran MBS. Qatar juga demikian, Qatar dan Amerika baru saja menyepakati kerjasama pertahanan gitu kan. Jadi saya kira Trump akan melihat jangan sampai nanti ketika ini perang terjadi, maka dampaknya juga akan dirasakan oleh sekutu-sekutunya dia. Kita tarik konteks itu kemudian ke dalam negeri. Mas Anton membaca apa yang disampaikan Presiden SBY. Iya. Bagaimana kemudian Pak SBY merespon situasi geopolitik gitu ya. Kalau menurut Mas Anton itu kan kalau kita membaca ini, kok sudah agak genting gitu. Iya. Kalau menurut Mas Anton gimana? Iya, ini balik lagi ada istilah yang belakangan ini keluar, itu salah perhitungan dan gegabah ya. Salah perhitungan dan gegabah. Ini lebih ke siapa? Nah, jadi ini sebenarnya istilah-istilah yang dikeluarkan para pejabat ya, para pemimpin internasional gitu. Karena gini, khawatir sekarang kan relatif masih terkontrol gitu ya.
Tapi jangan sampai nanti ketika ini berjalan, ya ada letupan-letupan kecil, ya itu menjadi besar gitu ya. Ya mungkin ada katakanlah ada kapal tanker Iran mungkin diganggu gitu ya, tiba-tiba menjadi eskalasi yang besar gitu ya, atau hal yang lain. Jadi ketika ya ibaratnya rumput gersang disulut aja bisa terbakar besar gitu ya. Yang dikhawatirkan oleh para pemimpin itu, termasuk mungkin Presiden DPI, itu hal itu akan terjadi gitu. Ya disulut sedikit aja, ini akan perang besar terjadi gitu. Nah makanya ini perlu kearifan, kebijaksanaan ya, dari para pemimpin dunia, apalagi yang terlibat dalam konflik itu untuk menahan gitu. Dan saya kira Iran udah sangat menahan gitu ya. Iran udah sangat menahan, tinggal Trump juga saya kira dia berusaha menahan juga gitu ya, agar ini tidak menjadi eskalasi yang besar. Apalagi saya kira ini alasannya demonstrasi ya. Kalau memang betul itu karena demonstrasi, ya harusnya lebih bisa dikendalikan dibandingkan dengan tahun lalu ketika menyerang dengan alasan nuklir gitu. Baik Mas Anton, ini menarik sekali Sobat Ainus, dan semoga saja ya apa yang sekarang sedang terjadi, apapun itu ya, di Teluk di sana ya, antara Amerika dengan Iran, kemudian dengan Israel juga, ini tidak benar-benar terjadi, supaya memang nanti ke depannya bagaimana geopolitik di internasional itu tetap adem. Karena bagaimanapun nanti terjadi perang, itu akan berimbas kepada Indonesia. Baik Mas Anton, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya sangat informatif sekali. Dan Sobat Ainus, terima kasih sudah menyimak News Recap spesial pada hari ini. Saya Rizky Hasan. Saya Anton Soehartono. Sampai jumpa. Sampai jumpa.